teman-teman, kalau mendengarkan kata pupuk subsidi, mungkin yang terbayangkan adalah bantuan pemerintah yang membuat para petani bisa membeli pupuk dengan harga lebih murah. Namun, apakah pupuk subsidi benar-benar mudah diakses oleh para petani? Di Kecamatan Kesemen, Kota Serang, merupakan salah satu wilayah pertanian penting di daerah ini. Kami, sebagai peneliti, menemukan bahwa akses terhadap pupuk subsidi ternyata melibatkan banyak pihak dan berbagai aturan yang harus dilalui. Lalu, siapa sebenarnya yang paling menentukan akses petani terhadap pupuk subsidi? Kecamatan Kesemen merupakan salah satu sentra pertanian di Kota Serang. Wilayah ini memiliki sekitar 3.855 hektar lahan sawah dengan lebih dari 5.000 petani yang tergabung dalam 103 kelompok tani. Besarnya aktivitas pertanian ini membuat pupuk menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi para petani. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan pupuk bersubsidi dengan jumlah yang sangat besar. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan juga Perikanan, Kota Serang pada tahun 2024, alokasi pupuk subsidi itu mencapai 2.713 ton pupuk urea, 1.148 ton pupuk NPK Ponska, dan 941 ton pupuk organik. Dengan jumlah tersebut, seharusnya kebutuhan pupuk petani dapat terpenuhi. Namun, apakah kondisi di lapangan sudah benar-benar seperti demikian? Ketika kami melakukan observasi dan juga wawancara dengan petani, kami menemukan bahwa persoalan pupuk subsidi itu nggak hanya berkaitan dengan jumlah pupuk yang tersedia. Nah, beberapa petani itu mengaku pernah mengalami kesulitan dalam memperoleh pupuk, yang dimana terutama pada periode sebelumnya ketika distribusi itu belum berjalan secara optimal. Nah, di sisi lain pada tahun 2026 itu beberapa petani mengaku akses terhadap pupuk itu mulai lebih mudah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang dimana untuk memahami kondisi tersebut, kami mewawancarai pihak yang terlibat dalam pengawasan distribusi pupuk subsidi. Untuk penumbuhan pupuk di aturan sampai sekarang ini sesuai aturan. Nah, untuk FDKK itu per hektar atau per setengah hektar kayaknya ada batasannya, berapa ton sekali tebus. Ini terus pakai KTP. Nah, dalam penjelasan tersebut terlihat bahwa petani itu nggak bisa langsung membeli pupuk subsidi begitu aja, tapi mereka itu harus terdaftar dulu dalam sistem ERDKK, yang dimana atau rencana definitif kebutuhan kelompok sebagai syarat untuk memperoleh pupuk subsidi. Sebelum sampai ke tangan petani, pupuk subsidi itu harus melalui beberapa tahap distribusi. Yang pertama, pemerintah harus menentukan alokasi pupuk. Yang kedua, distributor bertugas menyalurkan pupuk ke kios resmi. Dan yang ketiga, kios resmi itu harus menjual pupuk kepada petani yang telah terdaftar. Sementara, kelompok-kelompok tani menjadi penghubung antara administrasi melalui sistem ERDKK, di mana pihak pengawasan yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan juga Perdagangan menjelaskan bahwa pengawasan distribusi dilakukan secara berkala. Pertanian, nah dia tugasnya mendampingi petani, mengasih informasi terkait harganya sekarang nih sekian, kemudian proses segala macam sekian. Kalau masalah harga nggak mungkin, tapi kalau masalah penyelewengan yang lain, masalah mungkin ya. Kalau dari segi aturan kan pupuk itu harusnya disimpannya pakai palet, tahu kan? Supaya nggak kena si lantai, jadi si pupuknya itu nggak ngeras. Nah, mungkin karena untuk efisiensi di tokonya ini nggak pakai palet, jadi kualitas si pupuknya jadi jelek. Itu kan kasusnya kasus yang ibaratnya bukan menyalahi prosedural, cuman dari segi prosedur penyimpanannya aja, bukan dari segi aturan dari penyalurannya ataupun aturan dari harganya, bukan dari prosedur penyimpanan si pupuknya yang sudah ditentukan sama PI ini. Kalau misalkan penyimpanan yang nggak kayak gini, nanti kualitasnya kayak gitu, udah dikasih tahu tuh kayak gitu. Makanya ketika ada komplain dari petani masalah kualitas, takutnya ini nih jadi masalah ke depannya. Artinya, distribusi pupuk subsidi itu tidak hanya melibatkan lembaga, tetapi juga merupakan kerjasama antara pemerintah, distributor, kios resmi, dan kelompok-kelompok tani dan juga petaninya.
jika dilihat lebih dalam, persoalan pupuk subsidi bukan hanya persoalan distribusi barang saja, tapi persoalan ini juga berkaitan dengan relasi kuasa antar berbagai aktor yang terlibat, di mana dalam perspektif ekonomi politik kelembagaan Douglas North, akses terhadap sumber daya itu sangat dipengaruhi oleh institusi atau aturan yang memengaruhinya. Pada kasus pupuk subsidi di Kasemen, pemerintah memiliki posisi paling dominan karena berwenangan melakukan regulasi, menetapkan alokasi pupuk, dan melakukan pengawasan. Distributor dan kios resmi memiliki posisi penting karena mengendalikan jalur penyaluran pupuk pada para petani. Kelompok tani juga memiliki peran strategis karena menjadi pintu masuk administrasi bagi petani melalui sistem ERDKK. Sedangkan petani berada pada posisi yang paling bergantung. Akses petani terhadap pupuk tidak hanya bisa ditentukan oleh kebutuhan mereka saja, tetapi juga ditentukan oleh data administrasi, alokasi yang diberikan pemerintah, serta proses distribusi yang dilakukan oleh distributor dan juga kios. Meskipun berbagai kendala pernah muncul, pemerintah menilai bahwa distribusi pupuk subsidi di Kota Serang saat ini tuh berjalan cukup baik. Bahkan dalam wawancara yang kami lakukan, pihak pengawas menyebut bahwa tingkat penyerapan pupuk di Kota Serang itu termasuk tinggi dibandingkan daerah lain. Penyerapannya 90%. Pokoknya di Banten, Kota Serang, karena kecil kali ya. Kayak karena di Lebak juga kan kelurahan banyak ya. Di kita aja 67, yang lain kan kecamatan ada misalkan ada 12, ada 30. Nah yang kemarin yang terakhir kejadian itu di Kabupaten Tangerang sama di Pandeglang. RDKK-nya punya Pandeglang dijual ke luar. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. Pertama, pemerintah perlu memperbarui data petani dalam sistem ERDKK secara berkala agar alokasi pupuk sesuai dengan kondisi lapangan. Kedua, koordinasi antara pemerintah, distributor, kios resmi, kelompok tani, dan juga petani perlu terus diperkuat. Ketiga, transparansi informasi mengenai stok dan alokasi pupuk perlu ditingkatkan sehingga petani dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai hak mereka. Keempat, pengawasan distribusi harus dilakukan secara berkelanjutan agar pupuk subsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Pada akhirnya, persoalan pupuk subsidi tidak hanya tentang pupuk, tetapi juga tentang akses dan juga tata kelola distribusinya. Bagaimana distribusi itu dijalankan akan sangat menentukan kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Chaya Oriana Taulia.